Jadi kita jama takhir habis sholat duhur, kita wiridan baca Yasin sekali, baru sholat asar, boleh nggak? Iya, dilihat catatannya aja ibunya. Ada nggak tuh catatannya? Begitu, boleh nggak? Boleh begitu. Ngaji nyata tuh tujuannya begitu. Kita bisa jawab. Nah, sholat jama ini mulai diajarkan oleh Nabi pada tahun 9 Hijriah. Saat meletus perang Tabuk, baru ada ajaran sholat jama'. Nah, sholat jama' ini ada dua. Sholat jama' itu ada dua. Ada namanya jama' takdim, ada namanya jama' takhir. Ada dua. Apa itu jama' takdim? Jama' takdim itu bila mana sholat asar ditarik di waktu zuhur. Bila mana sholat asar ditarik di waktu zuhur, atau bila mana sholat isya ditarik di waktu maghrib. Jadi takdim itu ditarik, dimajukan. Sholat asar dimajukan di waktu zuhur, atau sholat isya dimajukan di waktu maghrib. Itu namanya jama' takdim. Sedangkan jama' takhir adalah bila mana sholat zuhur ditunda, dikerjakan di waktu asar, dikerjakan di waktu asar, atau bila mana sholat maghrib ditunda, dikerjakan di waktu isya. Maghrib ditunda, dikerjakan di waktu isya. Jadi ditunda tuh namanya jama' takhir. Nah, ngomongin sholat jama' ini, baik jama' takdim maupun jama' takhir ada peraturan agar supaya menjamaknya dibenarkan oleh agama. Ada peraturan. Kalau jama' takdim, peraturannya ada 5. Jadi syarat kebolehan jama' takdim ada 5. Ada 5. Sedangkan syarat jama' takhir 2 doang.
Yang pertama, kalau mau jamak takhir, yang pertama kudu niat menjamak. Kudu niat menjamak. Kudu niat menjamak di waktu zuhur atau maghrib. Yang penting masih zuhur, yang penting masih maghrib. Kudu niat jamak. Gimana niatnya? Nih niatnya begini nih. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitu ta'khirad zuhri, nawaitu ta'khirad zuhri ila waqtil asri li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Nawaitu ta'khirad zuhri ila waqtil asri li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Kalau maghrib bisa gimana tuh diganti kalau maghrib bisa? Nawaitu ta'khiral maghribi ila waqtil isya'i li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Ini di artinya aku niat, artinya tuh aku niat menunda sholat zuhur. Aku niat menunda sholat zuhur untuk dikerjakan di waktu asar demi jamak takhir karena Allah Ta'ala. Begitu. Tinggal dirubah kalau maghrib sama isya gitu. Gitu. Jadi aku niat menunda sholat zuhur untuk dikerjakan di waktu asar demi jamak takhir karena kalau maghrib isya gimana jadi? Iya, jadi ini dohor. Ini jam berapa sekarang nih? Jam 2. Iya baik. Anggap jam 2. Kita mau jamak takhir. Suruh tuh niat teman-temannya tuh begitu. Ayo kita jamak takhir aja dah, nggak keburu di tengah tol masalahnya. Nanti baru nyampe rest area asar nih jam 4. Jadi kita jamak takhir aja. Suruh niat tuh, aku niat menunda sholat zuhur untuk dikerjakan di waktu asar demi jamak takhir karena Allah. Udah tuh sekarang udah jam 4 nyampe rest area sholat. Niatnya gimana? Biasa aja. Niatnya biasa, cuma udah niatnya tadi. Sholat dohornya biasa niatnya, kayak di rumah. Asarnya biasa, nggak ada usolli fadhuhri arba'a raka'atin majmu'an. Ya Allah, nggak begitu. Enggak. Itu perukunan, kan udah dibilangin ngaji mau rukun beneran, jangan rukun-rukunan. Udah ini. Udah begitu doang. Enggak, udah tinggal sholat doang. Enggak ada niat jamak takhir. Enggak, udah. Udah. Iya bentar, Ibu. Ini mau diterangin nih. Sabar. Yang penting tuh kudu apa tadi? Satu, kapan niatnya?
Kapan niatnya? Di waktu zuhur. Kira-kira zuhur dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 12 sampai jam 3. Di jam berapa aja tibu kudu niat, boleh. Enggak mesti bareng sama adzan, enggak mesti denger adzan niat, kagak. Begitu. Jam 1 boleh. Begitu. Tengah 2 boleh. Yang penting masih waktu. Kalau maghrib berarti yang penting masih maghrib, kalau maghrib bisa. Begitu. Itu 1 tuh. 2 syaratnya nih, 2. Kudu masih dalam perjalanan sampai selesai sholat yang kedua. Kudu masih dalam perjalanan. Belum nyampe rumah, belum. Begitu tuh. Tuh, sehingga timbul nih ibu yang tadi nanya, saya ganti nanya. Jadi syarat jamaah takhir ada berapa? 2. Ada syarat tartib enggak? Hah? Enggak ada. Jadi sholatnya kalau mau jamaah takhir, dohor dulu baru asar, apa asar dulu baru dohor? Hah? Oh, bebas. Bebas. Sholatnya mau dohor dulu boleh, baru asar. Mau asar dulu boleh, berdohor. Sebab kagak jadi syarat untuk beda dengan jamaah takdim. Begitu. Boleh. Saya mau sholatnya asar dulu dah. Silahkan. Emang waktunya punya habis asar baru dohor. Boleh. Saya mau dohor dulu dah. Emang juga dohor belum dikerjain. Boleh. Baru asar. Silahkan. Bebas. Mau dohor dulu baru asar boleh. Mau asar dulu baru zuhur boleh. Nah, dari boleh nih bagus mana? Kan udah boleh tuh. Bagus mana? Bagusan tartib. Sunnah tartib. Tartibnya dohor dulu baru itu sunnat. Andai ada orang asar dulu baru zuhur, boleh. Jangan dilarang. Jangan. Begitu. Maghrib dulu baru isya, isya dulu baru maghrib, silah kalau jamaah takhir. Kedua pertanyaannya, ada syarat kudu jangan jeda waktu enggak? Enggak ada. Jadi kita jamaah takhir habis sholat duhur, kita wiridan baca yasin sekali, baru sholat asar, boleh enggak? Iya, dilihat catatannya aja ibunya. Ada enggak tuh catatannya? Begitu. Boleh enggak? Boleh, begitu. Ngaji nyata tuh tujuannya begitu. Kita bisa jawab. Enggak syarat jamaah takhir kudu nyambung, kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yajuzu fis safaril madhkuri. Betul ya? Wa yajuzu fis safaril madhkuri jam'ut taqdimi wat ta'khiri bainadh dhuhri wal 'asri
wa bainal maghribi wal isya'i faqat. Boleh hukumnya pada perjalanan yang disebutkan itu mengerjakan solat jama' takdim ataupun jama' takhir antara solat zuhur dan solat asar dan antara solat maghrib dan solat isya saja. Walikullin minal jam'aini syurutun, dan bagi tiap-tiap satu dari dua model jama' itu ada beberapa persyaratan. Fasyurutu jam'i taqdimi an yanwiyal jam'a fis salatil ula. Maka adapun syarat jama' takdim, yaitu bahwa niat oleh seseorang akan menjamak pada saat solat yang pertama, walau ma'as salami minha, sekalipun yaitu bersamaan salam dari solat yang pertama. Wa an yuqaddima sahibatal waqti, dan bahwa mendahulukan oleh seseorang akan solat yang mempunyai waktu. Wahiyadz zuhru awil maghribu, yaitu solat zuhur atau solat maghrib. Wa antakunal mutaqaddimatu sahihatan yaqinan, dan bahwa ada oleh solat yang terdahulu yaitu sah dengan yakin. Wa an la yafsila bainaha wa baina saniyati zamanun yasa'u raka'ataini, dan bahwa tidak memisah antara solat pertama dan antara solat kedua oleh waktu yang memuat akan solat 2 rakaat. Wa an yaduma safaru hatta yuhrima bisaniyati, dan bahwa berkekalan oleh perjalanan sehingga takbiratul ihram oleh seseorang dengan solat yang kedua. Wali jam'i ta'khiri syartani faqat, dan bagi jama' takhir yaitu ada 2 persyaratan saja. An yanwiyal jam'a qabla khuruji waqti zuhri awil maghrib. Pertama, bahwa niat oleh seseorang akan menjama sebelum keluarnya waktu solat zuhur atau solat maghrib. Wa an yaduma safaru hatta yusalliya saniyata kullaha, dan bahwa masih ada oleh perjalanan sehingga solat oleh seseorang akan yang kedua kullaha, seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Ibu-ibu sekalian yang mulia, sebagaimana pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh 90 km ke atas, boleh mengerjakan solat 4 model. Pertama namanya tamam, normal. Kedua qasar saja, dan ini sudah dibahas.
Yang ketiga jamak saja. Dan keempat jamak plus qasar. Pertemuan ini kita akan membahas jamak saja dan jamak plus qasar. Jamak, solat jamak itu artinya menggabung dua solat dalam satu waktu. Menggabung dua solat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rokaat. Menggabung dua solat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rokaat. Ngegabung aja. Itu namanya solat jamak. Nah, solat jamak ini mulai diajarkan oleh Nabi pada tahun 9 Hijriah. Saat meletus Perang Tabuk, baru ada ajaran solat jamak. Nah, solat jamak ini ada dua. Solat jamak itu ada dua. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Ada dua. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim itu bila mana solat asar ditarik di waktu zuhur. Bila mana solat asar ditarik di waktu zuhur. Atau bila mana solat isya ditarik di waktu maghrib. Jadi takdim itu ditarik, dimajukan. Solat asar dimajukan di waktu zuhur, atau solat isya dimajukan di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Sedangkan jamak takhir adalah bila mana solat zuhur ditunda, dikerjakan di waktu asar, dikerjakan di waktu asar, atau bila mana solat maghrib ditunda, dikerjakan di waktu isya. Maghrib ditunda, dikerjakan di waktu isya. Jadi ditunda tuh namanya jamak takhir. Nah, ngomongin solat jamak ini, baik jamak takdim maupun jamak takhir ada peraturan agar supaya
menjamaknya dibenarkan oleh agama. Ada peraturan. Kalau jamak takdim, peraturannya ada 5. Jadi syarat kebolehan jamak takdim ada 5. Ada 5. Mana tuh? 1, kalau jamak takdim, kudu niat jamak takdim. Kudu niat jamak takdim saat sholat yang pertama, yakni sholat zuhur atau maghrib. Jadi kudu apa? Niat jama saat sholat yang pertama. Sholat yang pertama tuh bisa zuhur, bisa maghrib. Kapan niat jamanya? Terserah. Apa bareng sama takbir boleh, lagi baca surat boleh, lagi ruku boleh, lagi duduk antara 2 sujud boleh, lagi tasahud akhir boleh, yang penting belum salam. Niat jamak. Jadi niat jamanya itu saat sholat yang pertama. Lagi sholat tuh. Sebaiknya bareng sama takbir. Sebaiknya. Itu yang ibu-ibu kerjakan tuh baik doang. Bukan kudu. Jadi boleh kita tadinya mau sholat duhur biasa aja. Aku sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat. Karena Allah Ta'ala. Pas kita sebelum salam nih lagi kita sudah akhir. Gua jama aja dah di hatinya. Boleh. Jadi di hatinya aku niat jama takdim. Karena Allah Ta'ala di hati, enggak di mood. Kalau dibaca usoli lagi batal. Begitu. Tapi di hati, jadi. Karena enggak mesti bareng sama takbir. Ini kita mau jama takdim, berarti dohor nih. Begitu. Maka kita sholat. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan, ya imaman atau makmun adaan lillahi ta'ala. Nih kalau kita jamak takdim usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin adaan lillahi ta'ala. Kata kita bahasa Arab yang ngapalinnya. Bener enggak? Yang kita bisa aja, aku niat sholat fardu zuhur. Jadi zuhurnya bakal diganti maghrib tuh. Aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat di jamak takdim dengan asar. Jadi makmum atau jadi imam karena Allah Ta'ala. Begitu. Aku niat sholat fardu duhur 4 rakaat di jamak takdim dengan
dengan asar. Jadi makmum, jadi imam karena Allah Ta'ala, tergantung kitanya. Begitu. Tuh niatnya tuh. Berarti kalau maghrib, bagaimana tuh? Aku niat waktu maghrib 3 rakaat di jama takdim dengan asar, dengan isya. Begitu, tinggal begitu doang tuh. Udah tuh, kita sholat dohor 4 rakaat. Lalu kemudian kita salam, bangun lagi qomat, sholat asar. Sholat. Bagaimana niat sholat asarnya? Biasa. Niat sholat asarnya biasa. Kayak di rumah aja tuh, aku niat sholat fardu asar. Kali ibu biasanya sajaku, sholat fardu asar, 4 rakaat. Ya biasa aja. Nggak ada ngomong jama takdim, nggak ada. Sholat asarnya tuh nggak pakai ngomong jama lagi, nggak ada. Udah tuh tadi di dohor tuh. Yang ada niat jamanya mah di dohor. Asar mah biasa aja asarnya. Itu di perukunan kok asarnya begitu. Nama juga rukunan, ngajinya rukun beneran. Jangan nukunan, ngaji gitu. Biar enggak salah. Jadi di dohor doang. Asarnya biasa. Nah, di maghrib doang. Isanya biasa. Isanya. Nih kita ngomongin jama doang nih. Begitu ya. Tuh jama takdim tuh. Kayak begitu. Jadi asarnya yang nggak perlu niat. Nggak perlu niat jama. Udah tadi. Niat jama tuh minta izin sama Allah. Mau narik sholat asar yang asalnya waktunya belum masuk. Begitu. Itu jama. Jadi ada 5 tuh aturannya. 1, kudu niat saat sholat yang niat jama. Kalau ngomong saat sholat tidak mesti bareng sama Kalau ibu bakal susah niatnya sampai takbirnya kepanjangan. Dia. Udah ibu yang kayak begitu nggak usah di situ. Begitu biasa aja. Daripada ibu pakai panjang mau takbir. Mau ngapain itu sampai 2 meter itu takbir. Ibu susah, nggak usah di situ. Ntar aja sadoi tita di hatinya aku niat jama takdim jadi. Begitu. Nggak mesti barang amas. Jadi ibu nggak susah-susah. Tuh mau sholat panjang, Allah, gak jadi lagi. Ngapain kayak gitu? Nggak perlu begitu agama. Nggak susah-susah amat Islam. Begitu. Susah itu kalau kita belum ngaji. Kalau belum ngaji susah udah ngaji mah dah nggak mesti di situ. Ya udah kalau begitu niatnya gampang. Nah iya gampang. Lagi sholat doi titah ngomong di hati, aku niat menarik sholat asar di waktu sholat iya jama takdim gitu. Jadi begitu. 2, sholat yang pertamanya kudu bener-bener sah. Sholat yang pertama tuh bisa duhur, bisa kudu sah tuh. Artinya kalau sholat duhurnya kagak sah, asarnya juga kagak sah. Jadi itu syarat untuk menjamak. Begitu. Kudus sah. Begitu.
Tiga, kudu mendahulukan sholat yang pertama, yakni zuhur atau maghrib. Jadi ini kita mau jama takdim, sholatnya apa dulu? Tertib. Tertib sholatnya. Kudu dahulukan zuhur baru asar, kudu dahulukan maghrib baru isya, sebab dia yang punya waktu. Dia zuhur yang punya waktunya ya zuhur, maka zuhur kudu didahulukan. Jadi kalau sholatnya asar dulu, kagak saja takdimnya. Kalau sholatnya maghrib isya dulu, kagak saja takdimnya, enggak sah. Itu kudu tertib sholatnya. Jadi tiga kudu tertib sholat. Empat, tidak boleh jeda yang lama antara sholat pertama dan kedua. Enggak boleh lama jedanya. Iya, jadi habis sholat zuhur, salam, kita wiridan dulu, baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini kalau kita keburu wiridan batal. Yang batal apanya nih? Yang batal apanya? Jamaknya. Yang batal jamaknya. Yang batal jamaknya, sehingga asarnya kudu di waktu asar gara-gara wiridan. Gara-gara wiridan lama, asarnya kudu waktu asar. Jadi izinnya enggak lama. Izinnya jadi enggak lama. Qomat aja, qomat. Ibu habis zuhur bangun lagi qomat. Habis qomat baru sholat asar. Maghrib begitu. Sholat maghrib dulu 3 rakaat. Ntar kemudian qomat, sholat isya. Jangan wiridan dulu. Kalau wiridan ibu baca yasin dulu. Apalagi maghrib biasanya 3 kali, ya udah di waktu isya aja. Begitu. Jadi enggak boleh diselingi jarak waktu yang lama. Yang waktunya itu bisa diisi wiridan, bisa diisi sholat 2 rakaat atau ba'diyah, enggak boleh. Bakal batal jamaknya. Kalau jedaknya lama. Kelima, masih dalam perjalanan. Tuh, kalau 5 ini kadang ditulis oleh ulama, kadang enggak. Ini kitab kita ditulis. Jadi kalau kita jama takdim, sholat kita zuhur dulu baru asar. Jaraknya antara zuhur dan asar tidak boleh lama dan kudu niat jamak saat sholat zuhur. Begitu. Maghrib isya ya kayak tadi lagi. Yang bisa dijamak nih sholat cuman zuhur ama asar, asar ama zuhur, maghrib ama isya, isya ama maghrib. Enggak ada asar ama maghrib, enggak ada. Isya ama subuh, enggak ada. Subuh ama zuhur, enggak ada. Enggak diajarin.
zuhur, asar, maghrib, isya. Ini jamak. Tuh syarat jamak takdim ada 5. Bila terpenuhi 5 ini, maka sah jamaknya. Sedangkan syarat jamak takhir 2 doang. Yang pertama, kalau mau jamak takhir, yang pertama kudu niat menjamak. Kudu niat menjamak. Kudu niat menjamak di waktu zuhur atau maghrib. Yang penting masih zuhur, yang penting masih maghrib. Kudu niat jamak. Gimana niatnya? Nih niatnya begini nih. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitu ta'khirad zuhri, nawaitu ta'khirad zuhri ila waqtil asri li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Nawaitu ta'khirad zuhri ila waqtil asri li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Kalau maghrib bisa gimana tuh diganti kalau maghrib bisa? Nawaitu ta'khiral maghribi ila waqtil isya'i li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Ini di artinya aku niat, artinya tuh aku niat menunda sholat zuhur, aku niat menunda sholat zuhur untuk dikerjakan di waktu asar demi jamak takhir karena Allah Ta'ala. Begitu. Tinggal dirubah kalau maghrib sama isya gitu. Gitu. Jadi aku niat menunda sholat zuhur untuk dikerjakan di waktu asar demi jamak takhir karena kalau maghrib isya gimana jadi? Iya, jadi ini dohor. Ini jam berapa sekarang nih? Jam 2. Iya baik. Anggap jam 2. Kita mau jamak takhir. Suruh tuh niat teman-temannya tuh begitu. Ayo kita jamak takhir aja dah, nggak keburu di tengah tol masalahnya. Nanti baru nyampe rest area asar nih jam 4. Jadi kita jamak takhir aja. Suruh niat tuh, aku niat menunda sholat zuhur untuk dikerjakan di waktu asar demi jamak takhir karena Allah. Udah tuh sekarang udah jam 4 nyampe rest area sholat. Niatnya gimana? Biasa aja. Niatnya biasa, cuma udah niatnya tadi. Sholat dohornya biasa niatnya, kayak di rumah. Asarnya biasa, nggak ada usolli fadhuhri arba'a raka'atin majmu'an. Ya Allah, nggak begitu. Enggak. Itu perukunan, kan udah dibilangin ngaji mau rukun beneran, jangan rukun-rukunan.
Udah ini, udah begitu doang. Enggak, udah tinggal sholat doang. Enggak ada niat jama tahir, enggak, udah. Iya bentar, Ibu, ini mau diterangin nih. Sabar. Yang penting tuh kudu apa tadi? Satu, kapan niatnya? Di waktu zuhur. Kira-kira zuhur dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 12 sampai jam 3. Di jam berapa aja Ibu kudu niat, boleh. Enggak mesti bareng sama adzan, enggak mesti denger adzan niat, kagak. Begitu. Jam 1 boleh. Begitu. Tengah 2 boleh. Yang penting masih waktu. Kalau maghrib berarti yang penting masih maghrib, kalau maghrib bisa. Begitu. Itu satu. Tuh. 2 syaratnya nih. 2. Kudu masih dalam perjalanan sampai selesai sholat yang kedua. Kudu masih dalam perjalanan. Belum nyampe rumah, belum. Begitu tuh. Tuh, sehingga timbul nih ibu yang tadi nanya, saya ganti nanya. Jadi syarat jama tahir ada berapa? 2. Ada syarat tartib enggak? Enggak ada. Jadi sholatnya kalau mau jama tahir, dohor dulu baru asar, apa asar dulu baru dohor? Oh, bebas. Sholatnya mau dohor dulu boleh, baru asar. Mau asar dulu boleh, berdohor. Sebab kagak jadi syarat untuk beda dengan jama takdim. Begitu. Boleh. Saya mau sholatnya asar dulu dah. Silahkan. Emang waktunya punya habis asar baru dohor. Boleh. Saya mau dohor dulu dah. Emang juga dohor belum dikerjain. Boleh. Baru asar. Silahkan. Bebas. Mau dohor dulu baru asar boleh. Mau asar dulu baru zuhur boleh. Nah, dari boleh nih bagus mana? Kan udah boleh tuh. Bagus mana? Bagusan tartib. Sunnah tartib. Tartibnya dohor dulu baru itu sunnat. Andai ada orang asar dulu baru zuhur, boleh. Jangan dilarang. Jangan. Begitu. Maghrib dulu baru isya dulu baru maghrib, kalau jama tahir. Kedua pertanyaannya, ada syarat kudu jangan jeda waktu enggak? Enggak ada. Jadi kita jama tahir habis sholat duhur, kita wiridan baca yasin sekali, baru sholat asar, boleh enggak? Iya, dilihat catatannya aja ibunya. Ada enggak tuh catatannya? Begitu. Boleh enggak? Boleh, begitu. Ngaji nyata tuh tujuannya begitu. Kita bisa jawab. Enggak syarat jama tahir kudu nyambung, kagak. Kagak. Ibu nih mau jama tahir, ya udah sholat dohor dulu. Habis sholat dohor, yang enak makan Indomie dulu. Gue makan Indomie 2 mangkok. Begitu. Habis itu sholat asar. Boleh. Enggak apa-apa. Boleh. Cuman bagusan nyambung. Gitu. Nyambungnya bagus, sunat. Nyambungnya sunat. Tapi tidak wajib. Enggak kayak jama takdim. Wong 2 doang tuh. 3 tuh hilang aturannya.
Jamaah takhir. Begitu. Jadi sholatnya gimana? Ya udah, pas udah asar jam 4 saya sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat, ya karena Allah Akbar, 4 rakaat salam, bangun qomat. Saya sholat fardu asar 4 rakaat, nggak ada jama-jama, kagak ada, kan udah tadi di waktu duhur. Begitu. Iya, adaan juga, adaan. Nggak kodong, nggak, emang waktunya masuk itu gara-gara niat itu tuh. Gara-gara niat itu adaan. Gitu. Karena namanya disebut waktu uzur dalam bahasa agamanya. Waktu yang dimaafkan. Sebetulnya bukan waktunya, cuman karena diajarin boleh. Begitu, boleh. Namanya disebut waktu uzur. Ada niatnya, nggak kodoan, nggak. Adaan. Inilah bedanya antara ninggalin sholat gitu sama jama. Kalau ninggalin sholat bakal kodoan, begitu. Ini jama nih, kita nerangin jama aja. Kalau jama aja, ini tidak mesti perjalanannya 90 km, enggak mesti 90 kilometer, 60 kilo juga boleh. Enggak mesti 9 kalau jamak saja. Ini jamak saja nih, enggak pakai kosor nih, jamak saja. Kayak ibu dari sini ke Serang, Maulid 70 kilo, jamak boleh. Jamak mau boleh, tapi jangan kosor. Kosor kemarin udah tuh, harga mati 90 kilo. Kalau jamak boleh, dari sini ibu ke Gunung Sindur, Rumpin, jamak boleh aja jamak, enggak apa-apa. Diizinkan oleh agama. Boleh. Begitu. Dah jamak aja, jadi biar pulang Isya nyampe rumah jam 10 nih macet, tinggal tidur. Iya silakan. Ibu di Rumpin gitu. Boleh gitu. Enggak mesti 90 kilometer, enggak. Jadi jarak pendek juga boleh. Yang penting jangan menjadi adat. Jangan menjadi kebiasaan. Seperti ibu jadi pengantin, boleh. Jamak jadi pengantin. Jangan apa jadi pengantin enggak sholat. Begitu. Kan kita orang kampung, hajatannya orang kampung tuh jam 7 SD selesai. Maksudnya sampai dengan itu. Sampai dengan selesai apa itu? Selesai apa tuh? Selesai apa? Selesai tamu. Jam berapa tamunya? Dia nggak jelas. Nah, yang hajatan orang kampung nih, boleh dohor ganti baju, ya kan? Baju begitu, begitu. Baju adat daerah mana aja, yang penting jangan daerah kumuh, ya kan? Pokoknya terserah. Dohor ganti baju. Jangan dicatat gitu. Satu mukusum kumuh aja dicatat, jangan. Begitu. Ini nih kita dohor, ya kan? Ini dohor, ganti baju. Ibu sholat tuh jamaah. Dohor 4, bersalam asar 4, ganti baju, ya kan? Itu lagi dipajang lagi. Jadi asar enggak sholat, enggak apa-apa. Ntar maghrib jamaah takdim lagi. Ke maghrib kan ganti pakaian, jadi jamaah. Boleh. Tapi jamaah aja, enggak ada kosor. Boleh, enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Termasuk ibunya juga tuh yang bakal dipajang, kan bukan pengantinnya doang. Ibunya juga kan suka didandan itu. Ya boleh. Enggak apa-apa. Apanya? Iya kan tadi kan mikap kan bersih tuh, mau ganti pakaian itu. Kan begitu. Apanya? Lah ini kan itu urusan mikap, urusan dengan wudhu. Kita mau ngomongin jamaah.
Begitu ya, ibu dibersihin, makanya kan ganti pakaian kan nanti bakal dimikapin lagi tuh. Kecuali hajatannya di gedung jam 11 sampai jam 1 itu sih nggak usah jama bentar. Begitu. Atau mungkin di gedung yang maghrib sampai isya gitu ya. Kan ada yang nggak begitu ya. Ya udah jama tahir berarti. Yang model begitu. Boleh nggak apa-apa. Jangan sampai kita jadi pengantin kagak Tuhan juga tahu gua jadi pengantin. Iya sih Tuhan tahu, lu kagak tahu ajaran Tuhan. Gimana mau berkah sampai enggak sholat begitu dijama. Tapi bukan kosor, bukan jamak saja nggak apa-apa, nggak bakal jadi kebiasaan, besok juga udah kagak begitu, nggak apa-apa. Bahkan seorang ulama tuh ajarin, ada begini nih, ini nih yang kayak begini bisa ibu amalin bisa, dan saya ikut nih sama yai. Ada orang yang anaknya itu dia ikut organisasi namanya Tunji, hiji tahun hiji bocah gitu. Iya, anaknya kecil banget, anaknya banyak gitu, belum bisa bapak udah punya anak lagi, pembantu kagak punya. Nih bagaimana kayak begini nih, maghrib rewel. Nih saya ajarin nih buat ibu. Begitu ya, maghrib rewel, yang ini minta makan, yang ini minta mandi, yang ini lagi ingusan. Ya Allah. Begitu. Ini kan udah merdeka ibu-ibu yang ngaji ini kan. Ini lagi nyeritain zaman dulunya. Begitu, bener nggak? Nah iya, tuh bagaimana kalau kayak begitu tuh jatuhnya maghrib ini repot sekarang, ini pengen makan telur mata sapi, yang ini begini, yang ini begini. Kata saya punya guru, udah model kayak begini jama aja. Maghrib udah ribet banget ini, bagaimana mau sholat aja susah, niatin jama tahir. Bila kasusnya kayak begitu tuh, boleh. Bila orang kasusnya kayak begitu tuh, tapi kayak model ibu-ibu yang anaknya cuman atu, ya kagak lah. Jadi itu buat main-main. Ini yang model kayak begitu tuh, diajarin. Sampai kayak begitu, orang kampung tuh diajar sama kiai-kiai itu, yang anaknya model kayak begitu tuh, repot sekali. Maghrib udah yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, dia puyeng dia begitu. Udah kayak perang Ukraina aja. Kalau udah maghrib ya udah jamak begitu. Kalau MP kayak ngalamin kayak begitu tuh, ada tuh guru, dan saya suka sampaikan dalam kajian fikih itu, nih ikutin nih kiai ini nggak apa-apa yang orang model kayak begitu. Gitu kayaknya sih kalau di kota-kota besar jarang lah ngalamin kayak begitu. Tapi kan mungkin ada saja, wong Islam ini rahmatan lil alamin, ada aja. Tuh begitu ya. Iya. Iya, kalau memang kasusnya kayak begitu tuh susah. Sampai ibu kayaknya nih bagaimana mau segala macam ini. Terserah lu mau nangis ya, gue mau sholat aja. Gitu, akhirnya anaknya tahu-tahu nyebur aja ke sumur. Enggak begitu agama, enggak. Agama itu ringan, enak, murah. Jadi jangan kita dibikin susah, jangan. Agama gitu. Agama ini murah, tapi bukan murahan. Bukan juga dimurah-murahin. Ini mah yang kasus kayak begitu tuh modelnya. Bolehlah dia kayak begitu, silakan, boleh, karena ini mah enggak bakalan menjadikan adat kebiasaan. Itu kayak begitu, jamak doang tanpa mengurangi angka rakaat. Tuh, dengan jamak nih yang keempat,
boleh jamak plus qasar. Orang bepergian jauh tuh. Kan orang bepergian jauh boleh sholatnya tamam, boleh sholatnya qasar saja, boleh sholatnya jamak saja, boleh sholatnya jamak plus qasar. Nah kalau ngomongin jamak, Jumat bagaimana? Boleh Jumat jamak, tapi jamak takdim. Jumat habis Jumat asar, boleh jamak. Jumat tuh, tapi ini buat laki, bukan nggak perlu, tapi suatu waktu bisa ngalamin. Jadi boleh, tapi jamak takdim aja kalau Jumat. Kalau ibu-ibu nggak ada, ini bapak-bapak. Begitu. Kenapa nggak boleh jamak takhir? Karena sholat Jumat ada aturan tersendiri, dikerjakannya di waktu zuhur, sehingga nggak bisa di jamak takhir. Nah, balik lagi yang keempat, jamak juga, qasar juga. Berarti kalau ini nih, kita harus gabung niatnya. Aturan qasar, aturan jamak, jamaknya apa? Takdim. Digabung sama ibu jadi satu. Begitu. Jadi sehingga kalau ibu mau jamak qasar, jamak apa nih? Takdim, dohor sama asar, baik. Kan kalau jamak kudu niat jamak di saat pertama. Kalau qasar kudu niat qasar bareng takbir ihram. Baik, jadi niatnya saya sholat fardu zuhur 2 rakaat di qasar dan di jamak takdim dengan asar, jadi makmum umpamanya karena Allah Ta'ala. Udah selesai 2 rakaat salam, bangun qomat, saya sholat fardu asar 2 rakaat di qasar. Ini mah qasar nih kudu ada wong aturan qasar. Karena kudu niat qasar bareng takbir ihram ngaji kemarinnya tuh. Itu tinggal begitu. Begitu. Jamak takhir, ya udah berarti kita sholat fardu zuhur 2 rakaat di qasar. Enggak ada jamak, udah tadi di waktu zuhur. Sholat asarnya sholat fardu asar 2 rakaat di qasar. Gitu aja. Tinggal ngegabung aturan yang tadi. Aturan qasar diintip lagi, aturan jamak takdim, kalau jamak takdim diintip lagi, gabungin. Itulah jamak juga, qasar juga. Dari 4 model ini suka-suka kita yang mana? Boleh. Agama ini ringan, agama ini mudah, enak. Dah saya mau tutup buat tanya jawab, silakan. Baik. Waalaikumsalam. Macet ya. Iya. Iya, jadi bagaimana kalau dengan kondisi jalan macet? Sebetulnya kalau orang baru pertama kali mah boleh saja, baru pertama kali. Kita baru pertama juga dipindah kerja di Jakarta. Begitu dari daerah. Enggak tahu tuh Sudirman Tamrin antara Tanah Kusir tuh. Kalau udah asar mencret banget gitu. Apa namanya? Oh, macet. Maka karena nggak tahu, boleh dia jamak tuh dengan macet parahnya itu. Boleh jam. Tapi kalau udah saban hari mau kan tahu macet. Ya pulangnya ntar aja habis sholat isya dari kantornya. Begitu. Atau biasanya nggak macet jalan yang kita tempuh. Ada kejadian tawuran segala macam susah. Bagaimana ini? Ya, di saat itu sulit, boleh dia jamak. Boleh. Tapi kalau kemudian bukan jalan tol, lah nengok dikit juga di Jakarta mau ada masjid. Begitu turun aja bentar. Kalau dia kemudian tuh naik motor macamnya. Tapi kalau dia naik mobil, bagaimana ini? Kalau memang nggak bisa, maka bila kondisi yang kayak begitu silahkan jamak. Tapi kalau besoknya lagi, kan udah tahu itu macet, maka kita jangan, nanti bakalnya saban hari jamak terus.
Begitu. Kalau sewaktu-waktu boleh. Sewaktu-waktu. Bagaimana tuh sewaktu-waktu? Biasanya nggak macet, ternyata ada demo besar-besaran macet di luar kendali kita. Jamak dah. Biar kita nggak dosa. Begitu. Wallah. Baik. Iya bunda kita. Iya. Kemarin maghrib itu saya di rest area karena mau ke Semarang. Saya ceritanya sholat ini nih niat jamaah takbir kan, bisa mau dikerjain di maghrib. Habis sholat maghrib, saya bilangin ke anak saya lupa tuh, Dek, kita di jamaah aja. Iya. Itu saya terlanjur ngomong gitu, berarti saya nggak jadi ya? Enggak lah enggak. Jaraknya kan enggak lama. Boleh ngebimbing begitu. Boleh, justru yang bagus bundanya kalau mau ngajarin jamaah sebelum sholat maghribnya ajarin cara niat jamanya sama jamaahnya. Nanti pas mau sholat isya ajarin niat kosornya kalau jamaah kosor tuh. Niatnya begini nih isanya nih. Karena orang ada kalanya nggak ngaji gitu. Bilangin begitu boleh. Setelah bilangin begitu silakan qomat begitu. Jaraknya doang, bukan ngomongnya. Jaraknya nggak lama, iya. Sekedar untuk begitu boleh. Ukurannya sholat 2 rakaat, baru dihitung jeda lama. Makanya kenapa wiridan sallallahu Muhammad kalau kita lagi di jamak nanti habis sholat asar baru 200 ngegantiin dohor, biar nggak kelamaan wiridan begitu, ngegantiin dohor. Nggak apa-apa kalau timbang begitu. Bagus dibilangin aja, pokoknya setiap mau jama bilangin, atau jama takdim atau jama tahir bimbing aja di mobilnya, ya niatnya dalam hati ya. Begitu. Nih ikuti dalam hati, yang bahasa Indonesia itu aku niat menunda sholat duhur, dibimbing aja supaya orang tuh mengerti. Kasihan. Begitu juga diingetin nanti waktu mau sholatnya umpamanya kosor, karena mau kosor nih niatnya begini nih. Karena kita mau jama kosor rencananya. Baik, jadi dohornya safat dohor 2 rakaat dikosor jadi makmum. Jadi orang ngerti. Jadi tinggal Allah Akbar dia paham. Bagi orang yang baru ngaji ada kalanya lupa. Begitu. Itu perlu diingetin. Wallah alam. Baik. Iya bunda. Pengalaman yang pernah saya jalani waktu ketika kita mau ke Bandung, waktu masih Aljabar, itu kita di rest area makan, habis itu kita sholat jamaah aja deh di Aljabar nanti asar. Tapi ketika kita sampai di Aljabar belum sampai waktu asar, boleh nggak kita sholat zuhur? Sementara kan kita sudah niat. Iya baik. Boleh nggak dirubah lagi niatnya jadi jamaah takdim gitu ya? Boleh. Boleh aja, nggak apa-apa. Iya, boleh aja ngerubah. Tadi kita udah jamaah tahir, ternyata masih duhur, silakan. Iya masih cukup, nggak apa-apa. Boleh, iya baik, boleh iya. Saya sering begitu, boleh aja. Begitu. Allah alam. Baik. Tadi kan jelas kalau sholat Jumat yang orang yang boleh jamaah dengan Takdim. takbir. Maka sedangkan sholat itu kalau kita jamaah kalau kosor yang nggak boleh imam ikut. Yang kosor. Yang kosor. Iya, di jamaah kan nggak ada. Iya. Kan jadi Jumatnya doang, Jumat dengan serinya itu. Jadi nanti asarnya mau kosor apakah mau tamam. Nah itu nanti dia urusan dia niatnya. Saya pernah waktu ke Thailand, saya bilang sama Dr. Muhammad Dadam, saya mau sholat saya jama ini, saya nggak mau sholat Jumat. Kata Kiai Thailand, Kiai Petani, enggak harus khutbah. Kiai kudu khutbah, jadi saya khutbah. Tapi saya mau jamaah, nanti saya kasih tempat buat jamaahnya di pinggir. Jadi saya khutbah di Thailand, habis itu salam, saya nggak mau jadi imam karena bakal mau jamaah asar, jadi saya minggir. Saya ajarin jamaah-jamaah tuh di Thailand. Saat kita tur 3 negara itu, ketemunya Jumat.
Jadi saya khutbah di Thailand, di Petani, lalu kemudian jamak. Begitu. Enggak apa-apa. Iya, gitu. Silakan saja. Semuanya Islam itu mudah, enak. Islam itu enggak sulit. Baik. Kalau kita misalkan menjadi musafir terus di suatu tempat atau rest area itu sedang melaksanakan jamaah sholat subuh, tapi kita kan mau jamaah. Iya. Nah niatnya itu kan harus di zuhur. Nah jadi kita niat sendiri, maksudnya kita dapat nggak jamaah? Boleh. Boleh dapat 27 ngikut dia aja, ngapa nggak ngikut dia kalau jama? Kita niat jamaah, Niat jama, iya, imamnya niatnya tamat maksudnya. iya, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Kalau jama, kalau kosor nggak, kalau kosor iya, kalau jama ikut dia aja. Umumnya maghrib, maghrib kan enak tuh, artinya emang nggak ada jama kosor maghrib, kosor nggak ada kan. Maka saya sholat maghrib 3 rakaat di jama takdim dengan Isya, jadi makmum kata. Kita ngikut aja tuh imam yang ada tuh. Sesudah salam kita langsung diri, qomat, sholat Isya, qosor. Begitu. Enggak mesti kita harus minggir, enggak perlu, enggak. Ada orang sholat jama qosor ya kita ikut juga, walaupun kita orang kampung situ enggak apa-apa juga. Dia kosor, kita sholat dohor. Kalau kita orang kampung situ, ya udah tinggal dia salam, kita tinggal nambah 2 gitu. Agama itu enggak kaku, enggak. Boleh saja. Iya baik. Jadi begini, jadi kalau sholat li hurmatil waktu itu, bila mana orang itu tidak mendapati 2 alat bersuci, mau wudhu enggak ada air, mau tayamum enggak ada debu, maka bila kemudian ngalamin kayak begini nih, kayak di pesawat, ini bagaimana? Ya udah, karena mau wudhu enggak mungkin, air sih ada di pesawat, ada. Tapi kalau orang 450 pada wudhu muanya, insya Allah nyampe ke rahmatullah. Begitu, meledak kapalnya. Maka enggak mungkin, maka dia sholat menghormati waktu. Boleh bila kasusnya kayak begitu. Boleh juga dijamak, dilihat aja dia. Keburu enggak ini pas sudah turun, masih ada waktu enggak ini? Umpama kalau dari Cengkareng kita berangkat jam tengah satu dohor, artinya udah dohor tuh. Itu kalau kita mau ke Arab umroh, itu nyampe Arab kira-kira jam 4, paling telatnya 4:30, artinya masih asar. Ya udah jamaah takhir aja, boleh jamaah takhir, silakan kalau kayak begitu. Jadi begitu jamaah takhir. Jadi dilihat saja. Enggak kemudian langsung lihormatil waktu, dilihat daripada kondisi yang ada. Maka agar supaya kita tidak dosa, begitu. Jadi lihormatil waktu itu hanya sholat menjaga-jaga, ketemu waktu sholat dilarang kita enggak ngerjain sholat. Makanya minimal dengan niat jamaah. Bolehkah dengan lihormatil waktu dilihat? Kalau memang dia itu masih bisa wudhu, sholat segala macam, kenapa tidak? Tapi kalau kemudian dia tidak mungkin, ya maka li hurmatil waktu, ya silakan. Kurang lebih demikian. Allah Allah. Iya baik Bunda. Iya, yang belakang dulu. Baik. Baik. Tahajud gitu ya. Jadi yang paling bagus kalau memang enggak niat banyak, terusin witir aja sampai 8. Sampai 8. Kalau memang dia itu, terusin aja sampai 8. Biar 11. Baru kalau udah 8 sholat-sholat yang lain. Kalau nanyanya kayak begitu. Silakan, itu yang lebih bagus. Begitu. Wallahu alam. Ya. Selama safar, kalau misalnya baik jaraknya itu sudah mencukupi jam atau di pos,
Iya, terima kasih. Dilihat di mana yang disebut telah sudah perjalanan. Tadi kan dalam jamaah takhir itu 2 sebelum habis, begitu istilahnya perjalanan. Apa ini yang disebut habis? Dilihat. Bila mana kita ziarah Wali Songo, kita baru nyampe Cirebon, ngineplah di Cirebon. Ternyata di Cirebon bukan satu doang yang kita ziarahi, banyak keliling-keliling karena makam banyak. Jadi sampai 3 hari. Bolehkah selama 3 hari di Cirebon itu jamaah aja? Boleh, boleh aja, boleh. Batasnya paling lama 4 hari. Udah 4 hari udah nggak boleh. Apalagi udah seminggu, nggak bisa. Itu begitu. Nah, batas mana? Kalau kemudian kita umpamanya nyampe Tanjung Priuk, ya udah habis. Begitu, ibaratnya udah balik. Kalau udah nyampe mari, udah habis. Jangan sampai jamaahnya begini nih. Kita soalnya jamaah takhir ya di rest area Bekasi. Oh iya baik. Ujungnya nanggung ntar aja deh di rumah aja. Tuh. Ada tuh yang kayak begitu. Nih, suka begitu tuh kalau pergian. Dosa tuh dosa. Nggak boleh, namanya kodo tuh, kodo bukan jamaah. Yang kayak begitu. Sebelum kelar, sebelum nyampe. Saya kalau dari Mekah kita mau jamaah, keluar duluan. Mau sholat safar segala macam bagaimana ini? Saya sering keluar tol Joglo. Di Joglo tuh ada Masjid Al Mubarak tuh. Saya berhenti di situ, sholat dulu. Baru masuk tol lagi. Begitu. Jangan di rumah, jangan. Nggak bisa. Kalau di rumah namanya udah habis. Nah ini yang ditanya tadi nih. Sebelum habis. Tapi selama masih di perjalanan boleh. Selama kita nginep itu jamaah. Bahkan kalau kemudian kita udah jamaah takdim, ngajarin witir. Saya banyak ngerjain witir. Jamaah takdim, maghrib bisa. Habis sholat maghrib 3 rakaat. Bangun qomat, sholat isya 2. Udah sholat isya belum? Hah? Udah sholat isya belum? Udah waktu isya belum? Belum, masih maghrib. Boleh kita sholat witir. Begitu, boleh. Wong udah sholat isya. Walaupun masih maghrib, seperti isya aja. Habis itu tidur, bangun jam 7 atau tengah 8, tahajud. Kan udah isya udah, tidur udah. Gitu. Tuh begitu. Kan tahajud itu 2 syaratnya. Udah sholat isya, udah lah dia udah isya udah, tidur udah, bangun jam 8 mendusin. Sholat apaan? Tahajud. Tahajud jam 8, makanya ngaji. Begitu. Gua udah sholat isya, gua udah tidur, begitu. Nah orang bepergian kayak begitu. Makanya kalau bepergian tuh dipakai ilmu-ilmu kayak begini agar supaya tidak hilang. Kalau nggak dipraktekkan nanti ilmunya hilang. Praktekkan begitu. Sesekali kalau bepergian jauh, habis sholat maghrib isya, ayo bangun, sholat witir. Begitu, biar orang tuh tahu, kok belum isya, bukan waktu isya udah sholat isya, ente udah boleh. Begitu. Jadi ilmu tuh nggak hilang kalau dipraktekkan. Itu kayak begitu. Wallahu a'lam. Sudah baik. Kita baca Fatihah. Ini dari jamaah majelis kita, orang tuanya Bunda Haja Nawiyah binti Haji Kahfi, kurang sehat. Mudah-mudahan wasilah surat Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya dengan segera, Allah berikan kesembuhan dengan sempurna. Biniyati syifa ilaha wali mardol muslimin syifaan tamman syifaan ajilan syifaan la yugadiru saqaman wala alaman wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
buat kita bersama duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah beri kita semuanya ilmu yang manfaat, limpahan barokah, umur kita barokah, rezeki kita barokah, usaha-usaha kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita pada tinggi derajatnya, dan Allah tetapkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin. Al-Fatihah.